ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. حسبك الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وجعلنا بالعافية وأكرمنا والعافية وقنا بالله بالله. اللهم اجعل نفسنا نفسا مطمئنة. اللهم اجعل نفسنا نفسا مطمئنة. اللهم اجعل نفسنا نفسا مطمئنة. تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا وعلى وزننا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والالهام والمقربين واستقامة المستقيمين من المسائل يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله يسر الخير الله بسم الله ما شاء الله لا يزال السوء الله بسم الله ما شاء الله لا تبدا سمعت الله بسم الله ما شاء الله ما كان من احد من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وتوسل بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. 74. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun ila amqal udhkur aqsamar rizqi ma'a ta'arifiha. Sebutkanlah pembagian rezeki dari Allah itu dan apakah deskripsi ataupun definisi-definisinya. Sebutkanlah berapa pembagian rezeki dari Allah Ta'ala itu dan bersama definisi-definisinya atau ta'rif-ta'rifnya. Satu, al-madmun. Mestinya aksamur rezeki arba'atun itu mestinya ya, tapi nggak ada, langsung dia. Pembagian rezeki itu dibagi kepada 4. Yang pertama adalah ada namanya rezeki al-madmun. Namanya rezeki al-madmun. Madmun itu artinya dijamin, digaranti. Apa definisinya? Wa huwal ghidha, urusan makan, itu udah madmun. Nggak perlu kaya, nggak perlu punya jabatan, nggak perlu punya pekerjaan, nggak perlu punya tugas, nggak perlu sehat, ya kan, nggak perlu sadar, nggak perlu punya akal. Kalau makan itu urusan Allah. Nah, pasti makan betul. Wa ma bihi qiwamul bunyah. Ghidha itu adalah qiwamul bunyah, fondasi bangunan atau kebutuhan pokok lah kalau bahasanya. Qiwamul bunyah itu adalah kebutuhan pokok. Duna sairin asbab, enggak butuh apa sebab-sebab. Kalau urusan makan itu dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di bumi sudah Allah Ta'ala jamin rezeki. Yang kedua adalah al-mamluk. Ada rezeki itu namanya mamluk. Apa itu? Ma yumlikuhu kullu wa'idin min amwalid dunya ala hasabi ma qaddara Allah Ta'ala wa qusima lahu. Segala sesuatu yamlikuhu kullu wahid, yang dimiliki oleh seseorang, min amwalid dunya, tentang harta dunia, ala hasabi ma qaddara Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan, wa qusima lahu, dan kemudian dibagilah atau diberikanlah kepada dia. Apa yang telah kita miliki namanya mamluk. Apa yang telah kita miliki namanya mamluk. Baju Ustadz Ikhwan yang begitu nggak usah cemburu. Itu satu-satunya tuh, ya kan? Kalau pun mau seperti itu mesti nyari, nggak bakal dapat yang persis begitu. Namanya mamluk. Istri tercantik sekampung namanya primadona desa. Banyak orang yang jatuh cinta, banyak orang yang goda, banyak orang yang ngasih iming-iming. Dan ternyata yang bisa mempersuntingnya cuma Ustadz Zaid. Jangan cemburu. Itu berarti mamluknya dia. Saya pengen jadi tukang potong sapi contoh, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Keberanian kurang. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala titipkan, itu namanya mamluk. Jadi bisa dikatakan ini rezeki khusus yang Anda miliki, nggak boleh dicemburi sama orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu al-mau'ud, ya kan? Al-mau'ud, betul. Wa huwa ma wa'adallahu bihi ibadahu al-mu'minin bi syartit taqwa halalan min ghairi kaddin. Yaitu wa huwa ma, sesuatu, wa'adallahu, yang telah Allah Ta'ala janjikan, bihi, tentang nikmat itu atau dengan sebab itu, dengan sebab mau'ud maksudnya ibadahu, terhadap hambanya al-mu'minin, yang mukmin, tapi syaratnya mukminnya nggak cukup, mesti takwa. Halalan min ghairi kaddin, halal, dan itu nggak membutuhkan kelelahan dan kecapean untuk mencari. Bi qadril kaddi nakfasibul ma'ali faman talabal ula sayyidul layali. Kaddun itu artinya adalah capek. Namanya mau'ud. Ini rezeki khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Mana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang namanya makhraj itu, ya kan,
yaitu solusi dalam segala hal, segala sesuatu, segala problem dan fenomena yang kita hadapi, pasti akan ada solusi jalan keluarnya, pasti ada exit gate-nya. Itu hanya khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Itu adalah mau'ud, maka itu namanya adalah wa'dun, ya kan, namanya wa'dun, janji kebaikan dan janji yang menggiurkan para orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang nggak takwa nggak bisa, ya kan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yang nggak takwa nggak bisa. Jadi siapa yang bisa mendapatkan rezeki yang nomplok, yang mungkin nggak pernah diperkirakan, nggak pernah terasumsikan, terprediksi, maka tiba-tiba kemudian Allah Ta'ala kasih, itu cuma wa may yattaqillah, orang yang bertakwa, ya kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang dihasbun oleh Allah, ya kan, Allah akan menjadi wakil dalam segala urusan dia. Orang yang tawakal kepada Allah mutlak. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang nggak tawakal nggak bisa. Makanya al-mu'minin ibadahu bisyarti at-taqwa, mesti takwa, namanya mau'ud. Jadi itu cuma bisa dimau'udkan kepada orang yang sudah masuk nominasi. Nominasinya mesti muttaqin, ya kan? Nominasinya mesti mutawakkilin. Kalau dia nggak mutawakil, kalau muttaqin, maka nggak bisa mendapatkan rezeki yang namanya mau'ud. Maka namanya mau'ud. Sampaikan kepada jemaah supaya mereka jangan banyak kecewa. Kenapa? Kalau kita menjelaskan urusan makmun, berarti urusan makan tenang saja. Kalau kita menjelaskan tentang mamluk, sampaikan kepada jemaah bahwa apa yang dimiliki orang tak usah cemburu. Kenapa? Karena setiap orang sudah punya takaran masing-masing, namanya mamluk, ya kan, namanya mamluk. Kemudian ada namanya mau'ud, sampaikan kepada mereka sebagai motivasi. Kenapa? Karena mau'ud ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang al-mujtabah, yang dipilih oleh Allah, ya kan, al-mujtabah yang dipilih oleh, itu namanya mamluk, ya. Kemudian yang selanjutnya mau'ud, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu al-maksum. Ma huwa, apa dia? Ma qassamallahu wa katabahu fil lawhil mahfuz bimiqdarin wa waqatin la yazidu wa la yanqus. Apa yang telah Allah Ta'ala qassamahullah, janjikan, bagikan kepada dia, wa katabahu, dan kemudian telah dicatatkan fil lawhil mahfuz, jauh hari sebelum ini kira-kira di lawhil mahfuz, bimiqdarin, takarannya, wa waqtin, waktunya, dan itu la yazid wa la yanqus, tidak nambah dan tidak kurang. Contoh, ya kan, saya punya gaji 10 juta, kiai, sampai ke rumah tinggal 3 juta. Kenapa? Dibegal orang 7 juta di jalan. Itu namanya adalah maksud. Ya, maksud. Ini yang saya sampaikan, bahwa jangan pernah kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita punya aset, kita punya saldo, kita punya simpanan. Contoh, tiba-tiba dipinjam sama teman, nggak dibalikin sama dia, Ustaz. Berarti di lauhil mahfuz antum dituliskan sisanya aja yang buat antum. Lainnya maksud mesti antum supply. Mau supply-nya itu sengaja dengan hati yang baik, atau mau supply-nya itu adalah dicuri sama orang atau dibegal, itu namanya maksud. Antum punya mobil 3, ya kan, semua jalan, 2 jadi usaha, jadi mobil pribadi, 1 dicuri sama orang, jangan kecewa, Ustaz. Kenapa? Ada jenis rezeki namanya maksud. Berarti qaddarallahu wa qassamallahu wa kataballahu fil lawhil mahfuz, mikdarnya cuma 2 mobil, 1 mesti lari, mobilnya diambil sama orang. Itu namanya adalah maksud. Memang mesti dibagi kepada orang, Ustaz. Maka yang kita miliki bukan milik kita semua. Ada titipan yang lewat tangan kita, mesti kita kasih kepada orang, ya kan? Maka hakikatnya ketika orang ambil, ya kan? Hakikatnya ketika orang datang ke rumah kita, hakikatnya ketika orang ketok pintu kita, hakikatnya ketika ada orang yang nyanyi pengamen, ya kan? Mesti kita bagi. Bahkan ini yang orang datang ini adalah saudara nih. Ini ongkos ke Mekah ini. Mesti kamu lunasin di 2 bulan, saya mau berangkat umroh. Tiba-tiba nggak dilunasin. Ditagih, Ustaz jadi lebih galak kepada antum. Jawabannya, maqaddarallahu wa kataballahu fil lawhil mahfuz, yang Allah takdirkan, ya kan, miqdarnya, wa waqatin, waktunya, la yazidu wa la yanqus, cuma uang yang tersisa di saldo Anda yang tadi dipinjam emang mesti maksud pada orang lain, Ustaz. Jadi orang mukmin nggak boleh kecewa. Apa itu? Di peci apa besok buka. Oh, bisa Pak. Halo. Ikut ya. Jangan-jangan izin muslim lagi ikut ngaji. Oh, jangan-jangan lah ditanya. Jadi saksi. Nah itu dia, ya. Jadi kita nggak boleh kecewa. Kenapa? Tentang nikmat itu sudah ada bagian-bagiannya, Ustaz. Walaupun ditipu, ya. Walaupun ditipu, itu namanya maksum, Ustaz. Karena Karena kita kan kembali kepada hakikatnya, maqas samahullahu wa katabahullahu fil lawhil mahfuz. Hakikat udah, Ustaz. Hakikat. Kalau kita bicara hakikat, mau ditipu pun kita tidak akan kecewa. Kenapa? Orang yang nipu itu punya hati. Hati dia itu dalam genggaman Allah. Berarti ketika dia seumpamanya contoh melakukan apapun, bukankah karena Allah menyentuh dan menggerakkan hati dia, itu hakikat sudah. Kita kalau ada tipu gitu ya, harus kita wajib mencarinya enggak?
tetap namanya ikhtiar. Harus itu. Kali kita udah aja Kita harus sunnah, nggak boleh pasrah. Kita harus sunnah. hilang 10.000. Jadi jelas kayak ya, bagian kita itu la yazidu wa la yanqus, itu sudah. Doa, betul. Minta kepada Allah sambil nangis lah, nggak dikabul-kabulkan Ustaz. Kenapa? Maksudnya itu ada wawaqatin, ada waktunya. Makanya kata Nabi, ya kan? Intizarul faraji ibadatu. Jangan salah baca ya. Jangan dibaca intizarul farji ibadatu, menanti faraj, menanti kemaluan itu ibadah, bukan. Ini arahnya di hidup Ustaz. Intizarul faraji ibadatu, menanti solusi, ya kan? Itu ibadah Ustaz. Berarti orang beriman itu kalaupun doanya nggak dikabul sama Allah, tiap detik antum dihitung ibadahnya dapat Allah, udah. Ruginya di mana? Ya kan? Hanya sekedar ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tapi kan Allah sudah qadarallahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Tunggu ada waktu yang tepat Ustaz. Maka timbul istilah biarkan indah pada waktunya. Kalau jodoh Anda tidak akan pernah kemana. Asam di gunung, garam di laut, dalam kuali akan bertemu juga. Ya kan? Saya dari Medan, istriku dari Tasikmalaya. Ketemunya bukan di Jakarta, ketemu di Mekah Ustaz. Berarti qadarallahu wa kataballah. Enggak pernah saya mimpi menikah dengan orang Sunda, ya kan? Enggak pernah orang tua saya mengatakan jangan nikah dengan orang Mandailing. Enggak pernah Ustaz. Dulu saya pengen nikahnya sama orang Jawa. Kenapa? Setelah saya baca bukunya Buya Hamka yang berjudul Merantau ke Delhi. Karena itu perjuangan orang-orang Jawa yang merantau ke Delhi. Akhirnya saya niatnya mesti nikah sama orang Jawa. Alhamdulillah juga Jawa Barat. Yang penting kan ada Jawanya. Ada Jawa. Yang penting ada Jawanya, betul nggak ya kan? Jawa Barat sama Jawa Tengah beda tipis lah Ustaz. Iya kan, apalagi Ciamis itu udah mau nyambungnya ke Jawa Tengah itu mah. Orang Jawa Barat juga orang Jawa Tengah sama aja, penting ada Jawanya udah, ya kan? Kabur itu Ustaz, ya kan? Nah itu namanya qadarullah wa qadar. Jadi nggak usah gelisah apapun yang kita terima, titik lah udah, titik, ya kan? Ini yang menjadi pengobat batin kita, makanya ya Allah. Ini belanja bagi para santri ya Allah. Jangan kecewa dalam hidup, semua udah dijawab dalam kitab ini Ustaz. Udah dijawab dalam kitab ini. Kemudian limadza yalzimu talabu thawab ma annahu maktubun fil lauhil mahfuz. Kenapa kita mesti mencari rezeki padahal kan udah tertulis takarannya di lauhil mahfuz? Kenapa? Di jawabannya Ustaz. Antum kalau pasrah yang tadi kata Bapak Haji, ya kan? Salah, ya kan? Kenapa? Sebab rezeki itu di lauhil mahfuz ada dua. Ada rezeki dengan sebab Anda bisa dapat, ada rezeki tanpa sebab akan datang kepada Anda. Maka yang rezeki yang mesti ada sebab itu yang mesti kita cari, Ustaz. Contoh, uang kita dipinjam, kita tanya itu, atau kita dagang, contoh ya kan, mesti itu, ya kan? Itu ada sebab, kita baca di annal maktuba fil lauhi ismani. Karena di lauhil mahfuz rezeki itu ada dua macam. Satu, ismun maktubun mutlaqah ghairu masyrut bi fi'lil amal. Satu macam atau macaman pertama telah tertulis dan tertakar itu mutlak, ya kan, mutlak ghairu masyrut, nggak butuh kepada syarat bi fi'lil amal, dengan perbuatan amal, nggak perlu. Takarannya akan turun sendiri. Antum tidur pun akan datang. Antum tolak pun pasti akan datang. Ada yang begitu. Yang kedua, wa qismun maktubun wa masyrutun bi fi'lil abad. Tapi ada yang mesti, ya kan? Kita menciptakan sebab Ustaz, atau kita melalui sebabnya dulu. Contohnya apa? Di sini contohnya katsawabi wal iqam, seperti pahala dan dosa. Jangan menunggu pahala, nggak bakal datang. Jangan nunggu dosa, jangan melakukan apa? Jangan nunggu dosa, kalau antum mau cari dosa nggak bakal datang. Atau sama kayak rezeki yang tadi, pengen punya apa, ada target begini ya mesti kita cari gitu loh. Jadi ada jenis rezeki yang demikian. Jadi ada yang boleh kita pasrahkan, ada yang nggak boleh kita pasrahkan, mesti kita cari itu. Dulu kemarin saya ceritanya ini hati tersirat kayak makan topi goreng ceritanya. Wah, ini cerita dia. Begitu nggak lama, assalamualaikum, datang tuh ibu-ibu buat topi goreng. Bagaimana? Luar biasa kan? Itu namanya wa may yattaqillah yaj'al lahu Bukan mau lagi mantap. Topi goreng Itu kan ditakwa. Dia nyari ini dulu lagi mau ngidupin motor, nggak lama ada ibu datang. Topi goreng. Dicoba Kemudian 76. Jadi kejawab ya. Kejawab ya.
Hal nadakhulu al-badiyata bila zat wa mal muradu biqaulillah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apakah mesti kita kalau masuk ataupun kalau kita melewati al-badiyah, anggaplah perjalanan panjang lah, ataupun badiyah itu kan sebenarnya kan gurun pasir ya. Kita melewati perjalanan panjang atau musafir kemana saja lah, Jalanan. mesti bawa belanja ataukah boleh kita pasrah sama Allah? Berangkat ke Mekah yang penting berangkat udah, kalau uang nantilah, maksudnya Allah kasih, kalau enggak ya udahlah, kali maksudnya pasrah tuh. Kita di jawabannya nih ya kan, boleh nggak kita pasrah atau mustikah kita bawa belanja atau bawa bekal supaya di Mekah nanti bisa kita beli kebab ya kan, untuk makan lah, inilah itulah, atau biarinlah kita tunggu takdir dari Allah? Dan apakah yang dimaksud dengan ayat Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa? Jawabnya idza kunta, nih mesti bawa bekal nggak kalau kemana-mana? Idza kunta qawiyal qalbi wathiqata billahi fala ta'khudh az-zada. Kalau anda kuat Ustaz, bukan setengah hati ya, hati anda kuat, keyakinan anda tembus kepada Allah, antum mau usah bawa belanja. Idza kunta qawiyal qalbi, kalau anda hatinya kuat, wathiqah billah, dan keyakinannya kepada Allah mutlak, gak ada lagi sebab-sebab yang bisa menghilangkan keyakinan bahwa Allah pasti menjamin semuanya kalaupun kita nggak bawa bekal secara pribadi, maka fala ta'khudh azab, nggak usah bawa belanja. Tapi wa illa, kalau anda tidak qawiyal qalbi wathiqah billah, maka faf'al mithlal awwam, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang awam. Apa itu? Bawa, maksudnya gitu loh. Jangan nanti nggak bawa dari rumah, tiba-tiba di sana kamu jadi tukang begal ya kan. Wa ammal ayah, adapun ayat wa tazawwadu, fakila maknaha, menurut ulama ada yang mengatakan maknanya zat al-akhirah, yaitu siapkanlah bekal menuju akhirat. Wakila, satu kil tafsirnya bukan zat al-akhirah, apa? Nazalat fi qaumin min ahli Yaman. Ini ayat turun kepada kaum Yaman, orang Yaman. Kanu yadhhabuna al-hajj bila zat, yang dimana mereka berangkat haji tidak membawa bekal belanja. Wa yu'dhuna an-nasa fi talabiz zadi minhum, tapi di tengah jalan mereka jadi begal Ustaz. Akhirnya turunlah wa tazawwadu, ya kan? Fa inna khairaz zadi taqwa. Ini tafsir yang kedua gitu loh. Dua-duanya kita pakai. Belanja dunia penting supaya nggak ngerepotin orang, belanja akhirat itu amat sangat penting, gitu loh maksudnya. Jangan ngamalin akhirat dengan alasan nggak perlu bawa apa, dengan alasan ibadah saja, tapi buat cari makan kita nyakitin orang, jangan. Maka dijawablah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tafsirnya ada dua, yang satu adalah azad yang tadi yaitu fil badiyah, yang kedua adalah zadul akhirah, gitu ya. Kemudian halil mutawakkil ay ya'khudha zat fi safar wa bil hukmu bidzalik. Kalau orang sudah tawakal, dia mesti masih bawa belanja enggak, ya kan? Dan bagaimana hukumnya? Dijawab oleh beliau, lahu akhduz zat. Kalaupun dia tawakal itu tetap bawa bekal kalau mau kemana-mana. Ya kan? Di anna sya'na, kenapa? Karena kondisi yang namanya zat itu ta'alluqun, ya kan? Fil ta'allaqal qalba, boleh, dia bergantung di hati dia. Antum coba aja kalau nggak punya duit, Allah, pasti beda Fatihahnya nanti, pasti beda ya kan. Nah, antum kalau lagi dituntut dia mesti bayar uang anak sekolah nih, uangnya belum kelihatan ya kan, pasti Allah Akbar. Mikirnya dalam sholat ya kan, pasti beda. Yang dipikirin pasti sya'nun antum. Betul. Maka mesti akhduz zat. Kenapa? Karena zat itu dia ta'alluq ke dalam hati. Dia menembus, dia bergantung, dia terkait ke dalam hati manusia. Makanya ada uang, kita sholat khusyuk, ya kan? Kalau lagi kosong banget, aduh, jangan khusyuk. Sholat kalau bisa geser dikit lah, ya itu kan? Itu manusiawi, Kiai, itu manusiawi. Nah, makanya hukum khusyuk itu sunnah. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita itu ya si dua yangkus, pasang surut timbul tenggelam. Makanya banyak orang punya iman sesuai dengan isi dompet. Kalau imannya, kalau dompetnya oke, imannya oke. Kalau dompetnya kosong, imannya juga nggak oke. Nah, ada yang begitu. Faruk bahabil, berapa banyak orang yang membawa zat maksudnya, ya kan? Faruk bahabilu zadin, berapa banyak orang yang membawa bekal mutawakkil, tapi dia mampu tawakal kepada Allah. Warub paman lam ya'mal azad,
Tapi berapa banyak orang yang tidak membawa bekal, ya kan, wa qalbuhu mu'allaq bihi, tapi hatinya terkait ke sana. Artinya apa maksudnya? Kalau antum bawa zat, antum pasti lebih tenang hatinya. Kalau antum nggak bawa, hati antum akan mu'allaq tuh di situ. Kemudian wa hamluz zat mubah, membawa bekal kemana-mana itu hukumnya boleh, kiai. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu, dan Nabi pun telah melakukan itu. Makanya ketika dalam peristiwa Rasul hijrah, saat itu didamping oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bawa 2 kuda atau bawa 2 onta, ya kan? Kata Rasul, jangan, saya juga pengen punya modal karena musafir ini. Kalau antum yang bawa kudanya punya, dua-duanya punya antum, berarti anda nggak punya peluang untuk dapat pahala untuk berkorban, kata Rasul. Jadi mesti itu. Artinya jangan cari yang gratis, kalau bisa cari yang bayar. Kenapa? Ya kan? Karena itu bekal menuju akhirat. Oh siap. Ayyuma afdal akhduz zat am tarkuhu. Mana lebih afdal, kita bawa bekal apa nggak usah bawa bekal? Jawabannya yukhtalaf dzalika bi ikhtilafi halis saksi. Lihat-lihat orangnya. Antum mau berangkat kemana-mana bawa uang apa nggak usah bawa uang nih? Kata Imam Ghazali, lihat-lihat orangnya. Fa in kana mimma yuqtada bi fa in kana mimma yaqtadi bi innasu, kalau kita sosok yang menjadi ikutan manusia, ya anggaplah public figure, ya kayak kiai kan, kita menjadi ikutan orang nih, kita menjadi figur nih contohnya, maka fayahmiluhu, mesti bawa bekal. Untuk apa? Liyubayyin anna dzalika mubah, untuk menjelaskan kepada orang awam bahwa bawa bekal itu hukumnya boleh, jangan sok-sok tawakal. Wa yanbihi, dan niatnya ighatsatul malhuf, membantu orang-orang yang ditimpa musibah di perjalanan. Niatkan itu. Berarti kalau antum bawa duit, kemudian ada yang nggak bisa bensin, jangan dikalakson, kasih duitnya beli bensin. Nah itu niatnya. Fal akhdhu lahu afdal, maka orang yang menjadi public figure atau kiai, dia lebih afdal bawa uang lebih. Jadi ketika ada jamaah yang kekurangan duit, nih contoh pas sampai di Gunung Jati, kalau kita ziarah nih contoh, atau Cirebon, pakai dulu uang saya. Begitu sampai di Bogor, WA, uangnya nggak usah diganti. Nah, mantap tuh, ya kan? Kalau bisa. Aja kemarin nggak bawa duit pinjam kiai. Wa in kana qawiyal qalbi, ya kan? Tapi kalau seseorang dia itu bukanlah maksudnya, ya kalau hatinya kuat ini maksudnya, ikatannya dengan Allah itu yakinnya udah bukan 50-50, ya kan? Udah bukan tanggung-tanggung, udah benar-benar nyangkut sama Allah. Tapi ghair muqtadan bihi, dan dia bukan seorang public figure, hatinya kuat, dan dia bukan seorang ikutan, bukan seorang kiai maksudnya, maka fatarku lahu al afdal atau afdal, maka nggak usah bawa bekal itu lebih utama. Wallahu a'lam. Fawaidul mukhtarah.